Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di sini, atau mungkin kami di sini dengan materi kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, di sini adalah nama-nama dari anggota kami yang akan secara bergantian menjelaskan materi yang akan kami presentasikan. Klasifikasi teori akuntansi. Klasifikasi teori akuntansi umumnya dibagi berdasarkan pendekatan dan juga sifat. Berdasarkan pendekatan, dibagi menjadi dua, yaitu teori normatif yang berfokus pada bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan. Contohnya teori akuntansi berbasis konsep fair value. Dan yang kedua, teori positif berusaha menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi yang terjadi di dunia nyata tanpa menentukan standar yang ideal. Contohnya positive accounting theory. Lalu berdasarkan sifat, yang pertama ada teori deskriptif, menjelaskan bagaimana akuntansi digunakan dalam praktik tanpa memberikan rekomendasi normatif. Yang kedua, berdasarkan perspektif, memberikan arahan atau standar tentang bagaimana praktik akuntansi seharusnya dilakukan. Dan yang ketiga, teori agen yang mengkaji hubungan antara manajemen agen dan pemegang saham dalam konteks informasi akuntansi. Selanjutnya ada konflik berkepentingan dalam teori akuntansi. Konflik kepentingan terjadi ketika pihak-pihak yang menggunakan informasi akuntansi memiliki tujuan yang berbeda. Beberapa konflik yang sering muncul adalah yang pertama ada konflik antara manajemen dan pemegang saham. Manajer mungkin ingin meningkatkan laba jangka pendek agar bonusnya lebih tinggi, sementara pemegang saham lebih peduli dengan pertumbuhan jangka panjang. Manajer bisa menggunakan teknik earning management untuk memanipulasi laporan keuangan agar terlihat lebih baik. Yang kedua, konflik antar investor dan kreditor. Investor mungkin menginginkan perusahaan mengambil lebih banyak risiko untuk mendapatkan keuntungan lebih besar, tetapi kreditor lebih suka kebijakan yang lebih konservatif agar pembayaran utang tetap aman. Yang ketiga, konflik antara regulator dan juga perusahaan. Perusahaan ingin menyajikan laporan keuangan yang terlihat menguntungkan, sementara regulator menginginkan transparansi dan kepatuhan kepada standar akuntansi. Dan yang terakhir, konflik antara pemegang saham mayoritas dan juga minoritas. Pemegang saham mayoritas biasanya mengambil keputusan yang menguntungkan mereka tetapi merugikan pemegang saham minoritas, misalnya dalam pembagian dividen atau keputusan manajer. Hakikat kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah sebuah konstitusi, sebuah sistem koheren dari tujuan dan asas yang saling berhubungan yang dapat mengarah kepada standar yang konsisten dan menentukan sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan atau laporan keuangan. Tujuannya menegaskan sasaran dan tujuan akuntansi, serta asas menjadi konsep yang mendasari akuntansi dan akan memandu pemilihan peristiwa yang harus diperhitungkan, pengukuran peristiwa tersebut, serta cara merangkum dan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berminat. Selanjutnya, tujuan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan hendaknya memberikan informasi yang berguna bagi para calon investor dan kreditor maupun yang sudah ada, dan para pengguna lainnya dalam membuat investasi, kredit, dan keputusan-keputusan lain yang serupa secara rasional. Informasi tersebut sebaiknya dapat dimengerti oleh mereka yang memiliki cukup pemahaman akan bisnis dan aktivitas ekonomi, serta bersedia untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Laporan-laporan lain. Yang pertama, laporan perusahaan. Laporan ini mencoba untuk menyusun sekumpulan konsep-konsep yang sedang dikembangkan sebagai dasar bagi pelaporan keuangan. Sasarannya adalah untuk menunjuk orang atau sekelompok pembuat laporan keuangan dan informasi yang disajikan telah sesuai dengan kepentingan mereka. Laporan ini juga mempertimbangkan cara-cara yang paling sesuai dalam mengukur dan melaporkan posisi ekonomi, kinerja, dan prospek-prospek pengerjaan untuk tujuan dan maksud yang telah diidentifikasikan. Yang kedua, laporan STEM. Laporan STEM ini bersifat evolusioner yang dapat mengidentifikasi masalah dan permasalahan konseptual dan memberikan solusi dari segi identifikasi tujuan-tujuan pelaporan keuangan perusahaan. Pengguna laporan perusahaan, sifat dari kebutuhan pengguna, dan kriteria untuk penilaian mutu, standar, dan akuntabilitas korporat.
Yang selanjutnya adalah taksonomi karakteristik normatif dalam pernyataan-pernyataan akuntansi. Nah, taksonomi karakteristik normatif dalam pernyataan akuntansi ini merujuk pada kerangka karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang diatur dalam standar akuntansi. Karakteristik ini menjadi pedoman normatif agar laporan keuangan dapat memenuhi tujuan utamanya, yaitu menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi pengguna laporan keuangan. Lalu berikutnya adalah pengelompokan taksonomi karakteristik normatif. Nah, bagi menjadi dua karakteristik kualitatif utama atau fundamental kualitatif karakteristik. Yang pertama ada karakteristik yang relevan, informasi dianggap relevan jika mampu mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan. Juga mengandung nilai prediktif atau nilai dengan tujuan umpan balik. Juga bisa termasuk dalam konsep materialitas atau materiality, yaitu informasi yang diabaikan atau salah saji akan mempengaruhi keputusan pengguna. Nah, yang kedua yaitu representasi jujur. Nah, informasi ini harus lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan material, juga mewakili secara akurat apa yang dimaksudkan untuk disajikan. Pengelompokan taksonomi karakteristik normatif yang berikutnya yaitu karakteristik penunjang atau enhancing qualitative characteristics. Yang pertama yaitu dapat dipahami. Informasi harus disajikan dengan cara yang jelas dan ringkas sehingga mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan memadai. Yang berikutnya yaitu dapat dibandingkan. Memungkinkan pengguna untuk membandingkan laporan keuangan antar entitas atau antar periode waktu yang berbeda. Yang berikutnya yaitu verifikabilitas, yaitu informasi dapat diverifikasi oleh pihak independen yang memungkinkan konsensus bahwa informasi tersebut mewakili apa yang dimaksudkan. Yang berikutnya yaitu ketepatan waktu. Informasi harus tersedia kepada pengambil keputusan pada waktu yang tepat, sebelum kehilangan kemampuan mempengaruhi keputusan. Yang berikutnya yaitu dalam kendala penyajian informasi akuntansi. Yang pertama yaitu dari segi biaya dan manfaat. Manfaat dari informasi itu harus melebihi biaya penyediaannya. Dan yang kedua yaitu keseimbangan antara karakteristik, yaitu kadang-kadang terjadi trade-off antara relevansi dan representasi jujur, atau antara ketepatan waktu dan juga verifikabilitas. Dan yang terakhir yaitu dari segi prinsip normatif lainnya. Yang pertama dari segi konsistensi, perlakuan akuntansi yang konsisten antar periode. Dan yang kedua yaitu dari segi kehati-hatian, menghindari penyajian yang terlalu optimis tetapi tetap netral dan tidak bias. Selesai sudah materi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata, jika ada yang kurang bisa ditambahkan dalam komentar. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.